Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 transaksi yang diharamkan oleh syariah. Yang pertama itu adalah M dulu. Jadi maghrib yang pertama adalah M. Dan M itu definisinya atau kepanjangannya adalah maisir. Apa itu maisir? Secara bahasa, maisir itu artinya judi, untung-untungan, dan juga gambling. Ya, judi, untung-untungan, dan gambling. Artinya adalah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam jenis transaksi yang dibalik transaksi itu ya ada unsur judinya atau untung-untungannya atau gamblingnya, maka dia termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan oleh syariah atau transaksi yang mengandung unsur ilmu hitam dalam transaksi kontemporer yang diharamkan dan kita harus hindarkan. Maisir ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, kemudian maisir berjudi, ya, kemudian berkurban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Nah, jadi surat Al-Maidah ayat 90 ini menggambarkan kepada kita tentang haramnya maisir. Nah, jadi maisir ini merupakan transaksi yang diharamkan, dan untuk memahami apa dan bagaimana itu maisir, mari kita lihat bagaimana praktek maisir di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu ada beberapa padanan kata ya yang lebih merinci dari makna maisir. Ada 2 minimal. Yang pertama adalah dengan istilah yang disebut dengan al-qimar ya, dan yang kedua adalah istilah yang disebut dengan ar-rihan ya. Apa itu qimar? Kalau qimar itu adalah permainan yang dilakukan oleh seseorang ya dengan orang lain ya, baik 2 orang atau lebih, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang atau bahkan lebih, yang masing-masing dari pemain itu saling bertaruh. Contohnya umpamanya balapan kuda ya, atau balapan unta. Dari satu titik ke titik yang lain, masing-masing kemudian bertaruh ya, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Anggap misalnya ada 5 orang pemain. Masing-masing pemain bertaruh 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ya, mereka bertaruh tuh. Nah, kemudian mereka balapan dari satu titik tersebut ya, 3, 2, 1, breng, mereka langsung balapan. Pada saat ada salah satu peserta yang menang di finish ya, si A, si B, si C, si D, si E balapan, tiba-tiba si C menang misalnya. Maka si C dia akan mendapatkan uang 500.000. Ya, sementara A, B, D, dan E itu mereka akan loss 100.000. Nah, taruhan antara pemain ini di zaman jahiliyah itu disebut dengan qimar. Ya, dan ini masuk dalam kategori judul besarnya adalah maisir. Nah, transaksi seperti ini dilarang, diharamkan, dan di kita banyak juga. Ya, kalau kita lebih teliti nih, kadang-kadang nih anak-anak muda nih, ya main futsal misalnya gitu kan, tanding. Nanti yang bayar sewa sewa lapangannya yang kalah gitu. Nah, ini tanpa disadari ada unsur maisirnya nih, ya. Itu yang qimar ya. Nah, yang kedua adalah ar-rihan. Ya, kalau ar-rihan itu sebenarnya permainannya sama. Tadi si A, si B, si C, si D, si E balapan main naik kuda atau naik unta dari satu titik ke titik tertentu. Kalau qimar, yang bertaruh itu adalah sesama pemain. Tetapi kalau rihan itu yang bertaruh itu adalah para penontonnya. Jadi kalau tadi para pemainnya yang bertaruh itu adalah al-qimar, kalau yang bertaruhnya itu adalah penonton, itu namanya ar-rihan ya. Misalnya tadi ya, berlima mereka balapan unta, balapan kuda. Nah, kemudian mereka mereka balapan gitu ya. Nah, penontonnya taruhan. Ini pemainnya taruhan, penontonnya juga taruhan juga. Gitu. Ada yang masang 100.000, ada yang segala macam. Ada yang megang si A, ada yang megang si B, ada yang megang si C, ada yang megang si D, ada yang megang si E. Nah, mereka taruhan tuh dikelola oleh bandar gitu ya. Nah, bandar nanti yang lihat nih gitu. Nah, ketika yang menang adalah C, maka
yang memberikan taruhan memegang A dan memegang B, memegang D dan memegang E, maka mereka loss, tidak mendapatkan apapun. Tetapi yang bertaruh memasang C, maka dia menang. Mungkin dia memasang 100.000, dia bisa dapat 1 juta rupiah, gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi yang lain bayar 100.000, yang megang A, megang B, megang C dan megang D dan megang E, mereka loss 100.000 karena taruhan mereka itu kalah. Nah, praktek seperti ini, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sahabat I Like Mandi ya, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam kategori maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur dari maisir ini ya, kenapa dia diharamkan? Karena dalam Islam itu transaksi itu harus sama-sama saling menguntungkan. Sementara dalam maisir itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Maka coba perhatikan dalam Islam, transaksi jual beli, keduanya saling untung. Penjual untung dapat profit, pembeli untung dapat barang. Ya, saya butuh sepeda motor, saya beli sepeda motor gitu ya. Nah, ketika saya beli sepeda motor, saya keluarkan uang. Nah, uang yang saya keluarkan itu saya dapat kompensasi apa? Sepeda motor yang saya inginkan. Si penjual mendapatkan profit ya. Dia mendapatkan untung dari selisih antara harga belinya dengan harga jualnya kepada saya gitu. Dia mungkin beli ke pabriknya harganya X rupiah, dijual ke saya double X rupiah misalnya. Kan dia mendapatkan keuntungan. Jadi dalam transaksi dalam Islam itu harus saling menguntungkan. Tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dan juga ciri dalam maisir itu, ya sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ya, jadi yang pertama ada yang dipertaruhkan. Nah, ada yang dipertaruhkan atau tidak? Oke, nah yang kedua adalah ya, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi kalau dua unsur ini melekat jadi satu, maka transaksi tersebut masuk dalam kategori transaksi yang disebut dengan istilah maisir. Ya. Nah sekarang mari kita lihat yuk ya transaksi apa saja yang ada di sekitar kita yang mengandung unsur maisir ini. Ayo apa saja ya, mari kita lihat. Yang pertama sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, membeli kupon undian berhadiah. Misalnya ya kita masuk ke pasar malam, masuk ke mall atau masuk ke mana. Di situ di-display hadiah yang cukup banyak. Ya, ada TV, ada mobil, ada sepeda motor, ada apa segala macam. Hadiah itu adalah kompensasi dari kalau kita membeli kupon. Jadi kalau kita membeli kupon ya, kuponnya harganya misalnya satu kupon dijual Rp50.000. Nah, satu kupon dijual Rp50.000, kita beli satu kupon, nanti kita masang nomor gitu ya. Masang nomor misalnya 47 misalnya gitu kan. Ya ada yang masang nanti 48, 49, ada 12 apa segala macam. Nanti oleh panitia atau bahasa agak kasarnya adalah oleh bandar itu dikocok nomor kita. Ya, ketika umpamanya ini hadiah mobil dikasih angkanya 29 gitu kan. Maka uangnya begitu kita dikocok, nggak pas. Kita masangnya 47, ternyata mobilnya yang dikeluar itu harusnya angka 29. Maka semua yang masang angka selain angka 29 itu loss semua, kehilangan uang 50.000. Ya, tetapi ya, dan dia tidak dapat apa-apa, mengeluarkan uang 50.000 dan tidak dapat apa-apa. Tetapi yang memasang angka kebetulan 29 dan ternyata keluar, maka dia mendapatkan hadiah sesuai dengan yang sudah dijanjikan ya berupa sepeda motor atau mobil, padahal dia hanya mengeluarkan uang seharga berapa? Rp50.000. Nah, kupon seperti ini itu hukumnya adalah haram karena masuk dalam kategori maisir. Hati-hati ya, jadi dengan transaksi seperti ini. Kalau zaman dulu banget ya, ini mungkin udah jadul banget ya, itu ada SDSB ya, sumbangan dana sosial berhadiah, atau zaman dulu lagi Porkas ya. Ini mungkin Kang Firman udah nggak update nih, zaman dulu udah belum lahir kali ya. Ya ini di belakang layar nih ada Kang Firman nih ya, yang tidak tampak wajahnya tapi sibuk di belakang nih, luar biasa nih, mudah-mudahan berkah nih Kang Firman ya. Nah jadi sahabat TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu tuh ada Porkas ataupun SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, yang kita seperti diiming-imingi ini nyumbang tapi dalam bentuk judi ya. Jadi nyumbang Rp5.000 nanti dapat hadiah.
ya. Sumbangannya ini nanti uangnya dibuat prestasi olahraga nasional, tapi yang ternyata prestasi zaman dulu jeblok ya. Apa itu jeblok? Ya hancur-hancuran karena memang mungkin tidak berkah. Ada hadiah yang diberikan berupa uang sekian juta rupiah misalnya gitu ya. Dari 5.000 yang dipasang mendapatkan 5 juta rupiah. 5 juta pada tahun 80-an akhir 90-an awal itu besar sekali ya. Kalau sekarang sih mungkin ya besar juga ya, uang 5 juta ya. Tetapi tidak sebesar zaman dulu. Ini salah satu transaksi dari maisir. Maka transaksi yang ada seperti ini maka itu hukumnya haram. Dan apalagi kalau seperti orang main kartu pakai uang taruhan itu. Nah, itu udah maisir banget. Ya, mau kartunya kartu gaple, mau kartunya kartu mahjong, mau kartunya kartu apalah yang sejenisnya gitu ya. Ketika dia ada uang untung-untungan seperti itu, maka masuk dalam kategori maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ada permainan ketangkasan dengan taruhan, ya seperti tadi tuh, trek-trekan, balapan, ya. Balapan sepeda motor, misalnya kalau di Bandung, Cimahi Bandung, ya naik sepeda motor berlima, taruhan 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ya dengan perjanjian, yang menang dapat 500.000, yang kalah ya udah loss. Atau kalau di Jakarta dari Monas ke Blok M misalnya gitu ya, sepeda motor, 3, 2, 1, der langsung teng gitu. Nah, yang duluan sampai di tempatnya, ya di tempat finish, maka dia mendapatkan 500.000 rupiah cash. Sementara yang lain yang kalah, mereka loss, tidak mendapatkan apa-apa dan mereka kehilangan uang. Oke, yang ketiga contohnya yang lain adalah ya pertandingan olahraga dengan iuran. Ini yang paling sering nih. Ya, paling sering nih sahabat Asatidz yang disayangi Allah, di komplek kita, di sekolah kita, di kampus kita, di kantor kita, kadang-kadang suka mengadakan perlombaan. Perlombaan apa? Macam-macam. Bisa tenis meja, bisa badminton, bisa gerak jalan, ya, bisa bahkan catur, bisa voli, bisa futsal. Pesertanya itu bayar. Misalnya bayar 50.000 rupiah untuk futsal, satu tim 5 orang. Jadi satu orang 50.000, satu orang 10.000, katakanlah begitu. Nanti yang menang dapat hadiah. Juara satu misalnya 750.000 rupiah, juara 2 600.000 rupiah, juara 3 500.000 rupiah. Itu hadiahnya. Dan hadiah tersebut itu berasal dari uang iuran peserta ketika mengikuti perlombaan tersebut. Oleh panitia uang itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dihimpun untuk dijadikan hadiah. Juara 1 dapat 750, juara 2 600, juara 3 500. Sumber uangnya dari mana? Dari iuran peserta. Maka itu maisir. Iuran itu seperti uang yang ditaruhkan. Jadi sementara ketika dia main, loss, nggak dapat apa-apa. Yang menang, dapat hadiah, yang sumbernya juga dari situ juga. Itu sama dengan kimar tadi itu. Ini maisir dan ini sering banget terjadi di masyarakat kita. Benar apa benar? Ya, benar insya Allah ya. Jadi itu sering terjadi, makanya kita harus hati-hati. Sahabat Asatidz yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, penjelasan maisir dan yang berikutnya masih ada. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan transaksi-transaksi apa saja, ya baik yang maisir maupun yang berikutnya, yang masuk dalam kategori ilmu hitam dalam transaksi yang diharamkan, akan kita kupas setelah yang satu ini.